yang menarik dari Swiss adalah kalau sudah pernah S1, teman-teman masih bisa ambil diploma atau higher diploma atau S1 lagi. Jadi secara visa itu memungkinkan. Tergantung passionnya, karena kalau sudah pernah ambil diploma satu masa, itu misalnya mau ambil S1 untuk culinary arts, tinggal minta kredit transfer saja. Supaya yang tahun pertamanya bisa dikreditkan dan bisa menghemat biaya untuk bisa study di Swiss. Teman-teman pada kerasa nggak sih bahwa dunia tuh sekarang ini lagi berubah sangat-sangat cepat ya. Eh, Harga emas nembus rekor tertinggi, kemudian pasar kripto itu bisa rugi dalam semalam, arus migrasi manusia itu juga bergerak deh kayak air ya. Ada yang dari Amerika ke Kanada ya, dari US ke Kanada, pindah dari Kanada ke US sebaliknya ya, dari Australia ke Bali, dari Bali, kita yang di Bali pengen ke Aussie, politik tuh bergeser. Terus kebijakan ekonomi juga berubah. Pusat-pusat keuangan dunia seperti London itu bahkan kewalahan menghadapi permintaan emas. Ini aku baru dengar ya. Semua ini menegaskan satu hal bahwa kehidupan kalian, kalau kalian masih ngerasa nyaman-nyaman aja, itu bisa jadi jebakan besok ya. Makanya supaya kita bisa move on, apa sih yang bisa kita lakukan ke depannya? Ayo sama-sama kita dengerin apa solusi dari BHMS Martini. The stage is yours. Thank you, Utami. Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di webinar kita malam hari ini. Saya Matri Chang dari Education Overseas Services dan Mr. Edu, seperti biasa dengan Sis Utami dari Eagles Overseas. Malam ini kita ada juga bersama Sis Tuti dari BHMS Switzerland. Malam ini kita mau kupas tuntas mengenai pathway global career di hospitality di Swiss. Yang kita ketahui kan Swiss merupakan pusat dari perhotelan di seluruh dunia ya. Jadi peluang ini akan sangat oke banget pastinya. Yuk nggak usah lama-lama lagi, kita langsung dengerin presentasinya. Dan seperti biasa, buat kalian yang mau bertanya saat presentasi sedang berlangsung, silakan drop questions in the chat box ya. Atau kalau mau tanya langsung, nanti bisa raise hand setelah presentasi selesai. Oke, Sis Tuti, now let's your Uh, time. Thank you so much, Martini dan Utami. Dua wanita hebat nih yang nggak pernah berhenti untuk inspiring anak-anak muda Indonesia. Dan tadi overview dari Utami dan juga dari Martini itu benar banget karena everything changes very quickly, politik, ekonomi, dan sebetulnya yang kita lakukan sekarang adalah steps untuk menentukan teman-teman mereka akan berkarir di mana 5-6 tahun lagi dan mau gaji berapa di negara mana. Sebetulnya itu penting banget teman-teman. Saya izin share screen dulu ya, Martini. Oke, baik. Selamat malam teman-teman. Saya lihat tadi ada yang dari Batam, dari Trenggalek, dari banyak kota di seluruh Indonesia. Dan thank you so much for making time. Minggu malam, besok untungnya tanggal merah ya, jadi it's a good timing for us to listen to what kind of opportunity yang ada dari Switzerland. Oke. Oh, seems I have to share the audio. Wait a sec. Apakah screen-nya sudah terlihat, Miss Martini? Oh, good ya. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Tuti. Saya in-country reps dari BHMS di Switzerland. Kalau kita bicara mengenai Swiss, biasanya yang kebayang adalah negaranya indah banget. Kemudian mungkin Rolex juga identik dengan Switzerland. Lalu selain itu juga ada keju, ada coklat, dan masih banyak lagi. Tapi yang paling tepat adalah hospitality atau luxury itu identik banget dengan Switzerland. Kenapa? Karena number one hospitality di dunia adalah Swiss. Dan kalau bicara mengenai hospitality, apakah hanya terkait dengan hotel saja? Ternyata tidak, teman-teman. Jadi hospitality, orang yang punya background hospitality, mereka bisa kerja di bidang apapun. Apapun yang berhubungan dengan client service. Pada intinya, semua perusahaan membutuhkan klien. Dan service terbaik itu adalah kunci untuk bisa memberikan good sales atau after sales service kepada siapapun. Nah, tim dari BHMS ada Mr. Urs, beliau regional director kami yang base-nya ada di Thailand. Kemudian di Indonesia sendiri ada 3 orang, ada Ibu Neng, Pak William, dan saya sendiri. Kebetulan saya base di Kediri, Jawa Timur. Jadi kalau yang
tim dari teman-teman yang ada di Jawa Timur, feel free untuk bisa ketemu karena it's very easy for me to mobile from any cities, even all over Indonesia. So I'm going to play this video untuk bisa memberikan gambaran ke teman-teman seperti apa sih kampusnya BHMS, kampusnya kecil kah atau gede, kemudian kotanya seperti apa, fasilitasnya apa saja, dan juga mata kuliahnya apa yang ditawarkan. So, saya izin untuk play videonya. Oke, teman-teman, first of all, saya harus admit bahwa kalian sudah ketemu sama partner yang tepat. Kenapa? Karena Miss Utami dan Miss Martini memberikan banyak opsi, banyak negara, dan juga memberikan saran terbaik on your best interest. Kenapa on your best interest? Karena itu yang terbaik buat murid. Jadi kalau study ke Swiss, memang ada beberapa indikator yang harus kami sampaikan, terutama mengenai biaya, karena di awal mungkin kesannya Swiss pasti mahal banget. Nah, mahalnya seperti apa dan bagaimana cara menghandle itu kita akan bahas nanti di belakang. Pertama, kelebihan kalau kalian study ke Swiss untuk S1 atau S2, kalian akan punya dual degree certificate. Yang pertama dari Swiss, dari BHMS, yang kedua dari Robert Gordon University, yang merupakan salah satu top ranking UK University yang sangat terkenal untuk hospitality-nya. Yang berikutnya adalah teman-teman kalau misalnya belajar, sekalian punya experience tinggal di kota yang sangat indah, kota paling indah di Swiss, why not? Kenapa? Karena lokasi kami di tengah kota. Jadi dari pusat kota Lucerne, teman-teman bisa traveling ke seluruh Eropa dengan menggunakan kereta, teman-teman. So you will have the best quality of study, tapi juga punya the best quality of life. Kenapa? Karena masa kuliah sebetulnya adalah masa yang paling indah sebelum kalian memulai karir. Jadi, kalau kalian punya edukasi terbaik, tinggal di kota yang terindah, punya experience untuk bisa tinggal dan mengenal seluruh negara di Eropa dan membangun networking dengan baik, then why not? This is a very good option for you. Nah, kalau kita lihat peta di sini, ini kota Lucerne, teman-teman, train station ada di sini, kemudian kampus kami ada di sebelah kanan, ada BHMS yang di Lakeside Campus. Nah, jalan kaki pun bisa sekitar 15 menit, tapi kalau mau naik bus juga mudah sekali. So you can see that we are literally in the city center. Kalau dilihat kembali dari atas kelihatan nih
Ada kampus BHMS yang di City Campus, kemudian Lakeside Campus. Tidak jauh, dan kalau jalan kaki kita akan melewati salah satu ikon dari kota Loser, namanya Chapel Bridge. Sangat indah, sangat cantik, danaunya very iconic, uh, bersih sekali airnya. Kemudian di danau tersebut kita bisa lihat ada bebek, ada angsa, dan banyak sekali binatang-binatang yang sangat entertaining untuk di mata. Kemudian ada chapel juga di atas, akan sangat terlihat. Lalu kalau dari sisi danaunya, sebetulnya kita akan bisa lihat pegunungan. Saya baru dari sana 15 hari yang lalu, dan winternya bagus banget, teman-teman. It's better than calendar. And if we are talking about our ranking, so by QS kami punya rated 5 stars. Dan di Swiss hanya ada 5 sekolah yang mendapatkan 5 stars of excellence dari QS. 5 star-nya berdasarkan apa saja? So this is based on rating, based on the academic, kemudian employability, facilities, dan juga subject ranking. Dan yang disurvei adalah siswa-siswa kami. Jadi ranking ini valid ya teman-teman. Kemudian untuk employer reputation, kami ranking 16 di seluruh dunia. Lalu, apa sih belajarnya? Jadi untuk yang masih SMA, kalian bisa memilih opsi S1. S1 di BHMS, durasinya 3 tahun. Nah, teman-teman akan menempuh pendidikan diploma selama 1 tahun. Kemudian tahun kedua disebut higher diploma. Tahun ketiganya adalah bachelor degree. Dan masing-masing durasinya 6 bulan kuliah dan 6 bulan internship, teman-teman. So you can imagine, kalau misalnya kuliah S1 nih, biasanya kan cuma belajar aja selama 3 tahun. Tapi dengan BHMS, kalian akan belajar in total 18 bulan, kemudian magangnya totalnya 18 bulan. Nanti boleh tanya sama Miss Martini dan Miss Utami, magangnya dibayar nggak sih? For sure, magangnya dibayar, teman-teman. Dan magang di Switzerland itu per bulan equal dengan rata-rata 50 juta rupiah. Nah, berapa biaya hidupnya? Nanti kita bisa ngobrol lebih detail. Benefit, di mana kalian akan full fokus di belajar selama 6 bulan, itu akan penting sekali untuk mempersiapkan kalian selama masa magang. Kenapa? Karena kami punya tim internship, kami punya 4 orang tim internship yang akan membantu kalian. Jadi pada saat kalian sudah mulai kuliah, kalian akan punya sesi one-on-one dengan tim kami. Kalian boleh bilang ke mereka, saya mau magangnya di hotel A. Saya pengen di posisi ini, apa yang mesti saya siapkan? Dan dari tim kami akan memberikan saran ke kalian, termasuk bagaimana cara pembuatan CV. Kemudian bagaimana caranya passing interview, lalu dokumen apa saja yang harus disiapkan, dan proses apa yang harus dilalui karena teman-teman harus melalui proses interview. Akan tetapi magang ini dijamin ya teman-teman, so we guarantee the internship. Nah, untuk diploma sendiri 6 bulan kuliah, 6 bulan magang. Di tahun pertama kalian akan belajar basic bahasa Jerman. Seperti kita ketahui bahwa di Swiss orang-orang di sana berbicara 4 bahasa. Bahasa Inggris, Jerman, Itali, dan juga Perancis. Sementara kampus kami yang di Lucerne itu lebih dekat ke Jerman, sehingga komunikasi biasanya memang penduduk lokal mereka akan menggunakan bahasa Jerman. So this is very important that you know the basic of German. Tidak diharuskan belajar Jerman dari Indonesia, akan tetapi kalau kalian punya basicnya, itu akan mempermudah kalian ke depannya pada saat akan memulai internship, because that's very beneficial. But I have to tell you too that everybody also speak English, so don't worry about it. Nah, untuk yang suka kuliner ini, kami menawarkan 2 program. Ada Culinary Arts untuk yang hot kitchen, kemudian ada yang cold kitchen, yaitu pastry, coklat, and also bakery. Jadi 2 spesialisasi ini tidak bisa di-mix ya teman-teman. You have to choose from the very beginning. Kalau yang sukanya di hot kitchen, yang masak cuisine, itu bisa pilih culinary arts. Sementara yang sukanya kue, pastry, kemudian coklat, ada spesialisasi di situ. Dan programnya sama, 6 bulan kuliah dan juga 6 bulan magang. Sertifikatnya seperti ini, teman-teman. So by the time you are graduating from BHMS, kalian akan punya sertifikat dari Robert Gordon University dan juga BHMS Switzerland. Nah, untuk master, apakah BHMS hanya menawarkan hospitality? Ternyata tidak, teman-teman. Yang ditawarkan banyak sekali. International in Hospitality and Business Management hanya salah satu dari yang kami tawarkan. Kami juga punya Culinary Entrepreneurship, di mana mungkin siswa-siswa S1 yang sudah belajar hospitality dan mereka mau punya master di bidang Culinary Entrepreneurship bisa ambil program ini. Ada juga yang fokus di Wine and Beverage Management, which is this is very rare, dan kalau kalian menjadi expert di sini,
program ini akan sangat mendukung karir ke depannya. Dan kami juga punya Business Banking and Finance Management, S4 Business and Aviation, masih ada juga Sport Management dan Event Management. Jadi banyak banget. Yang mau top up karir nih, yang sudah di posisi supervisor, kalian bisa ambil MBA dengan BHMS, karena durasinya hanya 6 bulan kuliah, kemudian ada opsi 6 bulan internship, dan juga ada MBA Research Project. Dan apa saja MBA spesialisasi kami, keren-keren banget teman-teman. Karena Swiss sangat terkenal dengan luxury brand-nya, so we are providing luxury brand management sebagai salah satu spesialisasinya. Kemudian ada juga AI dan digital innovation, ada cyber security and big data management, dan global marketing and sales. Again, sertifikatnya akan mendapatkan 2, jadi dari Robert Gordon dan juga dari BHMS. Dan apa sih keunggulannya kalau kuliah di Swiss? Sebagai salah satu negara di Eropa, kalian akan ketemu dengan teman-teman lebih dari 100 nationality. Kenapa itu penting? Karena networking itu menjamin masa depan kalian. Kalian tidak pernah tahu, kalian mendapatkan bisnis prospek, kalian mendapatkan informasi pekerjaan atau rekomendasi atau referensi dari siapa, itu bisa jadi dari teman yang kalian temui selama kuliah. So this is very important to build your networking for your future. Kemudian ini tim pengajar kami, ada 60 profesor yang mereka berasal dari lebih dari 25 negara. Dan kotanya sekali lagi teman-teman, in reality, actually Lucerne is more beautiful than this. Lebih bagus dari ini. Dan kami punya 3 kampus utama, Lakeside Campus, City Campus, dan juga Senti Park Campus. Kampus pertama seperti ini teman-teman, tampilannya sangat mudah ditemukan, bangunannya sangat indah, sangat menarik. Ini City Campus, kampus yang kami yang paling lama. Di sini ada restoran juga, di mana kami provide meals 3 kali sehari buat semua siswa kami. Jadi, di semua kampus kami ada akomodasi, kemudian ini profil untuk lobby dari Lakeside Campus, auditoriumnya yang muat lebih dari 200 orang, kemudian kelas-kelas kecilnya seperti ini. Jadi, teman-teman kalian di dalam kelas, mereka mix dari berbagai negara, kemudian mereka juga kelasnya nggak terlalu banyak, jadi dalam satu kelas itu hanya sekitar 20 orang saja, sampel kelasnya dan fasilitas di kitchennya, teman-teman. We are providing number 1 facilities for the cooking and culinary art. Nah, ini yang City Campus sebelah kiri, kemudian Lakeside Campus juga sama, Limelight juga seperti ini. Jadi semua kampus ada fasilitas untuk culinary dan patisserie-nya. Some example of our students result. Oke, jadi kalau misalnya mau bikin event, kami tidak perlu ke hotel lagi, because we do have our own dining room yang gede banget. Kemudian kami punya siswa-siswa kami yang bisa showcase hasil karya mereka seperti ini. Dan ini salah satu fasilitas untuk bersantai di kampus-kampus kami. Even we do have our own Starbucks, jadi tinggal swap aja untuk bisa consume your own coffee, dan tempat bersantainya teman-teman, ada game spot. Yang terpenting, makanannya seperti apa sih kalau di BHMS? Ternyata makanannya sangat bervariasi. Kami punya Asian chef sendiri. Jadi untuk menu makan jangan khawatir teman-teman, nasi hampir setiap hari ada. Kemudian Indonesian food di provide, Asian food banyak banget. Kemudian kalau kalian lihat di sebelah kanan, ini ada stall untuk salad dan buah-buahan. Yang sebelah kiri untuk main course. Kemudian yang nggak kelihatan sih, setelah main course itu ada dessert stall. Jadi semua di provide. Dan kami punya ruang makan sendiri, modelnya restoran. Ya, jadi teman-teman bisa makan bareng, even bisa mingle dengan semua tim dari BHMS juga. Dan yang tadi saya sampaikan, we do have our own hall or dining hall. Kalau misalnya di sini biasanya dilakukan event-event penting, bahkan dalam 1 minggu terkadang ada 2-3 kali. Itu semacam kayak chef table di mana siswa kami akan duduk dan diserve oleh siswa yang lain yang mereka belajar di kulineri. Kemudian contoh-contoh menunya teman-teman, ada menu Portugal, ada burger night, kemudian ada Vietnam, dan masih banyak lagi. Jadi untuk makanan jangan khawatir, it's fully provided and very delicious. Nah, untuk yang masih kelas 11, sebetulnya ada kesempatan untuk mengenal kampus kami. Kenapa ini penting? Karena pada saat kalian datang ke Swiss, mencoba pembelajaran di kampus kami, dan menikmati excursion-nya, biasanya akan 100% jatuh cinta. Dan kabar baiknya adalah kalau misalnya kalian kelas 11, dan kalian akan lanjut S1 di tempat kami, semua biaya summer camp-nya akan dikembalikan dalam bentuk beasiswa.
Nah, ini aktivitasnya seperti ini, it's very fun. Kemudian ini graduation kami. Biasanya kalau graduation kita akan ambil outdoor juga. Jadi fotonya di outdoor, menarik sekali. Ini adalah showcase untuk akomodasi kami. Jadi kalau misalnya Miss Utami sama Miss Martini mungkin biasanya agak pusing kalau bantu cariin akomodasi. Tapi dengan BHMS kayaknya pusingnya akan hilang karena kami sudah punya boarding sendiri, punya akomodasi, opsi kamarnya banyak, mulai dari yang single sampai yang sharing untuk 4 orang. So everything is provided. Dan untuk yang belajar master, kampus kami yang ada di Zurich ini akan lebih fokus ke master. Dan teman-teman BHMS itu under Benedict Education. Apa sih Benedict Education? Adalah salah satu education association terbesar di Swiss yang usianya sudah sekitar lebih dari 100 tahun. Kemudian ini fasilitas di kampus kami yang di Zurich, very big, I've been there also, gedungnya gede banget, fasilitasnya sangat fantastis. Kemudian kalau untuk anak-anak S1, kalau misalnya mau kuliah ke BHMS, intake-nya ada berapa kali sih? Ternyata ada 8 kali intake. Jadi jangan khawatir ketinggalan intake. Dan yang terpenting IELTS-nya tidak terlalu berat, karena untuk memulai S1 dari diploma hanya butuh 5,5. Kemudian untuk S2 hanya butuh 6,0. Oke. Biayanya nih teman-teman. Nanti kita akan bahas detail untuk biaya. Kalau dilihat di tabel ini, mungkin kelihatannya akan lebih tinggi banget ya ke Swiss. Tapi teman-teman boleh cek, karena di dalamnya sudah termasuk dengan akomodasi dan makan. Dan berapa biaya untuk living expenses-nya, itu hanya sekitar 120 juta untuk 6 bulan. Dan biaya kuliahnya di kisaran 600 juta untuk 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena tadi saya sampaikan bahwa kuliah tahun pertama itu hanya 6 bulan kuliah, 6 bulannya magang. Pada saat magang sudah fully paid, tidak diperlukan biaya apapun lagi. Nah, berapa banyak sih annual paid internship yang bisa didapatkan? Jadi untuk 4-6 bulan di Switzerland, based on government regulation, gross salary-nya sekitar 50 juta, kemudian net income-nya itu sekitar 30 jutaan. Itu udah net income, sudah dikurangi dengan living cost dan juga dengan pajak, sehingga dalam 6 bulan teman-teman bisa earning sekitar 9.000 Swiss franc, atau sekitar 180 jutaan lebih. Kerjanya di mana? Dan we have a lot of industry partner. Dalam 1 tahun kami punya 3 kali job fair, dan perusahaan-perusahaannya tidak hanya dari Switzerland, tapi dari seluruh Eropa. Ada juga dari US, hotel-hotel yang datang ke kampus Switzerland because they want to recruit our students untuk bisa internship di Amerika. Oke. Nah, yang menarik nih sebetulnya untuk siswa dari Indonesia. Jadi Swiss memperkenalkan satu visa yang namanya Young Professional Exchange Agreement. Dan untuk Southeast Asia hanya Indonesia dan Filipina yang entitled untuk bisa apply visa ini. Syaratnya apa? Syaratnya adalah lulus di Swiss, lulus S1 atau lulus S2. Nah, S1-nya apakah harus 3 tahun? Tidak harus. Kalau di sini ada siswa-siswa yang mungkin sudah kuliah S1 di sini, ambil bisnis, atau ambil hospitality, atau bahkan ambil culinary diploma 3, kalian bisa mencoba kredit transfer ke BHMS dengan hanya belajar 1 tahun saja. As long as kalian punya degree di Swiss, itu kalian bisa apply visa ini. Jadi menghemat biaya 2 tahun kuliah. So, doing your final years at Switzerland juga bisa menjadi salah satu opsi karena kalian bisa apply visa ini. Kemudian usia ya teman-teman, jadi mesti gercep karena ada batasan usia maksimal 35 tahun untuk bisa apply visa ini. Dan berapa salary-nya? 5.000 per bulan. This is based on government. Jadi, kalau kalian mendapatkan kontrak kerja di bawah ini jangan mau. Kenapa? Karena akan berisiko untuk visanya. Kami punya siswa yang memang pada saat dapat kontrak pertamanya lebih rendah, tapi dia akhirnya mencari kontrak yang berikutnya based on angka ini, 4.500 sampai 5.000. Akhirnya mereka mendapatkan visa yang profesional dan apply visanya gratis, tapi teman-teman harus balik dulu ke Indonesia. Jadi, selama masa magang, kalian harus menggunakan sebaik mungkin kesempatan itu untuk bisa mendapatkan kontrak kerja, dan kontrak kerja itu bisa dipergunakan untuk apply visa yang profesional. Nah, kalian bisa hitung sendiri nih, kalau 18 bulan kerja di Swiss dengan gaji 100 juta, living cost probably 30 jutaan, udah berapa banyak uang yang bisa ditabung nih kira-kira? Kita bisa discuss lebih detail nanti dengan Miss Martini dan Miss Utami. Scholarship-nya ada nggak, Miss? Yes, you do have scholarship.
Dan scholarship ini maksimal sampai dengan 8.000 Swiss franc. Nah, scholarship-nya ada 3 tahapan. Ada acceptance discount, kemudian currency relief scheme, kemudian ada president scholarship yang membutuhkan kalian membuat essay. Cukup 1 lembar saja. Tell us about your future plan. Ambisinya apa sih? Kemudian punya achievement apa? Lalu kontribusi apa yang bisa diberikan untuk BHMS? Then we will consider you to get the maximum scholarship. But this is again first come first serve. Jadi siapa cepat, siapa dapat nih teman-teman. Mesti cepatan apply. Nah, kalau mau tahu caranya apply seperti apa, then you talk to Miss Utami dan Miss Martini. Kenapa? Karena syaratnya mudah. Nanti kita bisa doing Zoom one-on-one dengan kakak-kakak ini. Nah, bagaimana cara dapat beasiswanya kami juga akan bisa pandu. So, this is a very limited offer. Sayang kalau tidak dipergunakan. Nah, untuk anak SMA yang mau S1, pasti mungkin kalau melihat angkanya total expenses in advance ini mungkin akan berpikir, aduh mahal banget, kayaknya orang tua akan keberatan. Tapi jangan lupa bahwa kami menawarkan potensial earning yang bagus sekali, di mana selama 18 bulan internship di Swiss, teman-teman akan mendapatkan income sekitar 42.000 Swiss franc, hampir 43. Nah, itu kalau di IDR kisaran 858 juta. Kemudian 18 bulan bekerja di Swiss, itu income-nya sekitar 1,6. Jadi kalau siswa S1 memiliki kesempatan untuk mendapatkan visa yang profesional, actually income-nya akan balik modal. Not to mention your opportunity after graduation. Kenapa? Karena siswa-siswa kami, mereka berkarir tidak hanya di Indonesia, mereka bekerja ada yang kerja di Australia, ada yang bekerja di Switzerland, dan masih banyak lagi opportunity lainnya. Not to mention mereka yang akhirnya bekerja di Dubai juga banyak sekali. Nah, kalau di Indonesia sendiri saya tahu nih, banyak banget GM-GM yang mereka background-nya dari Swiss. Again, ini memvalidkan bahwa lulusan Swiss mereka akan sangat laku di dunia kerja, terutama di hospitality, dan mereka akan menduduki posisi strategis karena memang quality of education-nya bagus dan juga pengalaman bekerjanya bagus banget. Another story from our students, namanya Florencia, dia dari Bandung. Hi, my name is Florentia. I'm from Bandung, Indonesia. I recently just graduated BHMS last July 2025, where I completed my degree in hospitality management. Currently, I'm working in a family-owned hotel called Bali World Hotel back in Bandung, Indonesia. I chose Switzerland since it is known as the best for its hospitality industry, and I would love to learn from the best. BHMS stood out for its balance in their practical and theory classes, which I know is very crucial for my current role. BHMS really helped me in excelling my current role since they gave me an opportunity to do internship in 3 different countries where I learned 3 different styles of service. First in Switzerland, in Europe, second in Spain, and third one, the most crucial one for me is in Asia, Japan. I can implement every style I learned from my internship to my current role. For a future BHMS student, I would say be brave, be confident in yourself, take every opportunity you got, and don't forget to have fun. Oke, dan ini Hi, video dari siswa kami yang belajar kulineri. Hi everyone, my name is Axel. I am from Indonesia. I'm a 3rd year BA culinary student here in BHMS. Studying international school here in Switzerland, for me, it's really, really good. Why? Because I'm able to learn a lot of different cultures and cuisine around the world. I have 2 different years of internship. First one, I was in the luxurious 5-star hotel in Andermatt called the Chedi Andermatt. It was really, really good for me. It was basically my first year of internship. I'm able to learn a lot of new things, a lot of new techniques about cooking, and also about leading the team. If my chef wasn't there, I'm the one who in charge of the section and everything. So for me, it's a big part of learning for me. And also for my 2nd year of internship, I went to Mandarin Oriental Palace here in Luzern. It was really, really challenging for me because it was a different kind of environment of kitchen for me, a different organization, different organized how the kitchen works. But it was really amazing that I'm able to work with them. I'm not only working in the brasserie, I'm also working in a Minamo, which is an omakase restaurant where the chef and the customer interacts together. It's much more closer, and the chef directly gives the food directly to the customer.
and it's also a Japanese restaurant. So what I like the most living in Switzerland is, since I'm from Indonesia and I came from Jakarta, which is the capital city, they're very crowded, like so crowded there and everything. So I came here to Switzerland, living in Lucerne, it feels like heaven to me because it's very peaceful, it's very quiet. There's mountains around you. You can go for a hike, for example, or just down by the road, you can go to the lake. You can enjoy your time with your friends, and of course, the food and everything is very wonderful. And yeah, maybe the weather could be debatable, but for me, everything here is perfect. My advice to future BSMS student is just have fun, study a lot here because you will study a lot, learning new things, interacting with new people, making new friends around the world. Make as much connection as you can because it's really important for you in the gastronomy area for me. And yeah, just enjoy Switzerland and also enjoy BHMS because it's very, very good. Hi everyone. Oke, teman-teman. Jadi tadi video terakhir dan slide terakhir, kotanya secantik ini, sometimes more beautiful than on the picture actually. So don't miss the opportunity untuk bisa study ke Switzerland. Saya kembalikan ke Sis Martini. Terima kasih. Thank you, Sis Tuti. Menarik banget ya presentasinya. Aku ngeliatnya ngiler-ngiler ini. Iya nggak, Sis Kami? Mesti ke sana kayaknya. Mesti ke sana dulu Kayaknya nih. kita udah mau menuju pensiun nih ya. Usia yang tidak mungkin nih buat teman-teman nih, kesempatannya masih terbuka lebar. Oke, kita mulai bacain ya pertanyaan yang ada. Oh ya, berarti age limitnya 35 ya, Sis ya? 35 karena sayang kalau misalnya nggak bisa apply yang profesional. Jadi sebaiknya di bawah itu. Oke, lalu sebentar, beberapa kan tadi udah dijawab. Ada pertanyaan lain yang tentang ini. Kak, kalau sudah ambil Bachelor Ekonomi plus D1 Culinary, ambilnya jurusan apa ya baiknya? Oke, yang menarik dari Swiss adalah kalau sudah pernah S1, teman-teman masih bisa ambil diploma atau higher diploma atau S1 lagi. Jadi secara visa itu memungkinkan. Tergantung passionnya, karena kalau sudah pernah ambil diploma satu masa, itu misalnya mau ambil S1 untuk Culinary Arts, tinggal minta kredit transfer saja. Supaya yang tahun pertamanya bisa dikreditkan dan bisa menghemat biaya untuk bisa study di Swiss. Oh, asik ya. And then Betul. next, karakter dan selera pasar tenaga kerja kalau di Swiss tuh khususnya seperti apa ya? Apa masalah usia merupakan hal yang berrelevansi tinggi? Oke, yang terpenting adalah punya background hospitality karena lowongan kerjaan atau lapangan kerjaan yang kita bisa expect adalah semuanya di bidang hospitality. Swiss mereka sangat bagus di service, jadi karakternya adalah somebody who willing to do the best service excellent. Kemudian usia, karena memang untuk apply yang profesional itu ada limit usia, jadi sebaiknya di bawah itu teman-teman supaya mendapatkan opportunity tersebut. Dan memang dari jalur studi adalah yang paling bagus karena kalian akan belajar betul-betul dari ilmunya gimana sih supaya bisa masuk ke workforce di Swiss, Eropa, bahkan seluruh dunia. Oke, lalu next, kalau sudah S2 di bidang yang berbeda, masih bisa nggak sih ambil S2 lagi di sana? Bisa. Jadi Hmm. Swiss secara visa mereka tidak terlalu mempermasalahkan somebody downgrade atau somebody doing the same course itu so far tidak ada masalah asal persyaratan yang lain bisa dipenuhi, Sis Martini. Oke, soalnya ada beberapa negara kan yang nggak bisa ya. Mm-mm. Betul, dan itu masuk kategori high risk visa. Oke, kalau Swiss nggak ya? Nggak. Oke, oke. Next, apakah master degree bisa membawa keluarga, spouse and Sayangnya, kid? Hmm. betul. Sayangnya belum bisa mengakomodasi tersebut karena untuk studi ke Swiss kami harus bisa memprovide akomodasi dan akomodasinya sayangnya belum bisa untuk family, jadi hanya untuk single occupancy. Ini ada dari Pak Wijaya kayaknya, Miss, berapa Mm-mm. biayanya anak saya lulus tahun ini? Pak Oh ya, Wijaya, Pak, saya bantu jawab boleh, ya. boleh. Pak Wijaya, kalau lulus tahun ini sebaiknya memang aplikasinya cepat, Bapak.
Kenapa? Karena yang dibutuhkan untuk apply hanya bayar application fee, kemudian paspor, rapor dulu, IELTS-nya kalau bisa sudah ada, kalau belum bisa menyusul. Nah, biayanya Bapak, biayanya kalau dengan beasiswa itu sekitar 640 juta, sudah termasuk dengan akomodasi dan makan selama 6 bulan. Nah, itu belum dipotong lagi dengan internship di 6 bulan berikutnya, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak butuh info yang lebih detail, saya bisa jelaskan. Mungkin lebih private gitu ya dengan Sis Martini dan Sis Utami. Kita bisa Zoom lagi, Pak Wijaya. Dan kalau anaknya lulus tahun ini, sangat disarankan segera submit dokumen. Kenapa? Karena penawaran untuk beasiswa yang 160 juta tadi terbatas. Oke, lalu next. Bisa nggak ya kalau setelah lulus punya karir jangka panjang? Oke, setelah lulus karir jangka panjang yang menentukan kalian sendiri. Tapi tools yang ada adalah dengan apply yang professional visa. Dan tools apa yang kami sediakan? Yang kami sediakan adalah internship. Kalau untuk S1, kalian internship selama 18 bulan. Syaratnya apa? Kalian harus doing very, very good supaya employer mau memberikan sponsor letter untuk bisa apply visa yang profesional selama 18 bulan. Dan nanti teman-teman boleh kontak ke Sis Martini atau Sis Utami, flyer dari yang profesional visa, itu dari government teman-teman. Karena di situ ada opsi untuk bisa extend stay, tapi kami tidak bisa menjamin hal itu karena effortnya harus dari teman-teman. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah bisa extend bekerja, then you will find the way. As long as you are graduating from Swiss, kemudian bisa coba dapat visa untuk bekerja di sana. Pada saat kalian di sana, kalian akan bisa lihat opportunity-nya, apakah tetap mau bekerja di Swiss atau bahkan mencari peluang bekerja di negara lain, karena degree dari Switzerland, terutama di bidang hospitality, sangat dipercaya di negara manapun dan dari perusahaan manapun. Oke, teman-teman. Jadi ini jangan dilihat biayanya dulu ya, karena satu udah include semua. Terus kedua juga karena opportunity-nya tinggi banget buat kalian tuh di hire oleh any kind of company, international company gitu. Jadi memang karena koneksi dari BHMS ini juga oke banget pastinya. Dan memang seperti yang Sis Tuti tadi bilang ya, dari Swiss udah pasti dipercaya banget ya hospitality-nya. Nah itu, oke. Oke, next. Mau bertanya, saya punya pengalaman di TV as a marketing selama 14 tahun dan S1 hukum. Apakah masih bisa? Maksimal umur tadi 35 ya, udah dijawab. Betul. Boleh tahu usianya mungkin, Miss Martini? Oke, oke. Nanti Siswita coba info ya usianya berapa. Kita sambil ke next Ya, pertanyaan dulu kali ya. betul. Oke. Karena So, kami bisa mempertimbangkan case by case juga, karena pengalaman bekerja juga sangat dihargai, Sis Martini. So we can discuss further about this. ya, jadi case by case ya teman-teman. Betul, betul. Kalau yang ragu-ragu boleh nanti langsung kasih CV-nya ke atau mungkin bisa infokan gitu ke aku ataupun Swiss Utami. Oke, and then saat ini saya berusia 28 dan lulusan S1 tapi bukan di bidang hospo. Kalau mau daftar ini apakah harus daftar S1-nya atau diploma? Oke, kalau bukan dari bidang hospitality, asalkan masih di stream bisnis, masih ada kemungkinan untuk bisa ambil itu. Kalau dari jurusan yang literally sangat berbeda, misalnya engineering, kami punya pathway namanya graduate diploma untuk pre-master studinya. Jadi ada solusinya, teman-teman. Oke, and then next. Kalau sudah S1 accounting mau ambil hospo atau bisnis tapi nggak mau ambil master gimana sis? Masih bisa banget. Jadi, Masih bisa ya? ya, eh, berbeda dengan negara lain, di Swiss masih bisa mengakomodasi siswa yang sudah pernah ambil S1, kemudian mau ambil S1 lagi, bahkan Julia bisa minta kredit transfer, karena kan mata kuliah yang sudah pernah diambil itu pasti ada komponen bisnisnya. Kalau misalnya S1-nya mungkin ada yang mau dikreditkan dan bisa mengurangi biaya, kita masih bisa coba. Akan tetapi saya belum bisa janjikan, jadi yang bisa kita lakukan adalah checking dengan our academic team, whether dari mata kuliah S1-nya ada yang bisa dipotong untuk bisa mengurangi biaya. Oke. Oke, next. Untuk visa student di Swiss, apakah membuka kesempatan untuk mini job atau nebenjob? Oke, student visa di Swiss itu yang memungkinkan adalah karena dalam program studinya sudah diatur harus 6 bulan kuliah dan bekerjanya di luar masa kuliah. Jadi job yang bisa ditawarkan hanya internship saja, teman-teman. Jadi
tidak ada mini job atau tidak ada part time selama study karena memang studinya sendiri udah padat banget 9 to 5 hari Senin sampai hari Jumat. Oke. And then next, izin bertanya, saya Adi, 20 tahun. Jika sekarang saya masih kuliah di 3 akuntansi di Indonesia dan akan selesai 1,5 tahun lagi. Mana menurut Miss yang paling cocok buat saya untuk mengambil S1 lagi? Oke, Mas Adi mungkin bisa ambil bachelor lagi dengan kami karena tahun ketiga kami ada program Global Business. Nah, accounting itu kita bisa cek dengan transkripnya dulu dan kalau bisa mendapatkan silabus dari kampusnya, kita bisa tanyakan kan bisa menanyakan ke bagian akademik kira-kira berapa kredit transfernya. Jadi sistemnya nanti akan kredit transfer, Mas Adi. Tetap sebentar ini kan kuliahnya selesai 1,5 tahun lagi. So it depends on you apakah mau kredit transfer atau mau menyelesaikan D3. Kalaupun D3 nanti juga masih bisa usahakan untuk bisa S1 di tempat kami, ambil final year-nya. Dan kita baru bisa confirm setelah terima dokumennya ya, Miss Martini. Yes. And then maksud saya part-time selagi kuliah dan berapa jam per weeks-nya? Oh, Ya, tadi jawabannya sama, Febri. Jadi pada saat kuliah 6 bulan tidak memungkinkan part-time, akan tetapi 6 bulan berikutnya itu adalah fully internship. Jadi memang secara regulasi dari pemerintah tidak mengizinkan part-time pada saat study, akan tetapi sudah diberikan space 6 bulan berikutnya adalah fully internship dan itu paid. Oke, lalu next over age limits. Buat teman-teman yang nggak ada over age limits ya, kita punya kesempatan lain selain BMS. Nanti komunikasikan aja. Karena untuk ini memang usianya maksimal 35. Oke. Next, maaf Kak, maksudnya kita bayar 127 juta untuk kuliahnya, tapi dapat meal dan akomodasi dan dapat salary 50 juta. Kayaknya miskom nih. Ya, Coba sih belum. dijelasin aja. Belum nih Susan. Jadi untuk uang kuliahnya pada intinya di kisaran 800 jutaan. 800 juta itu kami punya beasiswa sekitar 160 jutaan. Sehingga biayanya in total untuk 6 bulan masih di sekitar 640 juta. Nah, dari magang itu bisa mendapatkan income net sekitar 9.000 Swiss franc atau 180 juta. So basically teman-teman memang masih harus bayar sekitar 400 jutaan lebih sih untuk tahun pertama, tahun kedua, dan berikutnya. Nah, kabar baiknya adalah selain internship, ada visa yang profesional di mana salarinya itu per bulan di kisaran 100 juta, sehingga itu bisa menjadi potensial return of investment untuk teman-teman. Jadi long term-nya seperti itu. Sis, aku mau nanya, Yes. benar-benar nggak ada solusi untuk yang mature ya? Misalnya kayak mereka yang memang sudah berkarir, bukan berkarir lah ya, let's say punya bakery di Indonesia, terus udah gitu pengen ambil culinary di sana, Ya, nggak apa-apa nggak dapet yang profesional, mungkin hanya untuk ambil itu masih gelarnya aja. bisa, masih memungkinkan, Sis Utami, Masih mungkin kan masih, ya? ya. Apa ada kendala nantinya di visanya apa gimana? Tergantung cara kita meyakinkan visa officer karena kalau memang secara historically karir kemudian semuanya align sepertinya masih bisa diusahakan kok. Usia berapa tuh yang mungkin? Karena aku tahu di sini ada yang punya bakery yang usianya tuh sekitar 44 kalau nggak salah ya. Nah, Nah, nah itu mungkin saya dibantu profilingnya dulu saja, kemudian saya akan kirim email kalau dari BHMS bisa memberikan offer dan kita bisa coba untuk visanya karena teman-teman kalau visa di Swiss itu gratis sih, nggak ada biaya. Dan teman-teman tidak harus bayar uang kuliahnya dulu. Jadi memang harus bayar application fee sekitar 20 juta. Kalau visa ketolak, sorry, application fee-nya memang hangus, tapi risikonya hanya itu. Dan untuk visanya nggak ada biaya sama sekali. Karena kan kalau untuk negara lain, sometimes fee visanya juga mahal banget. ya. Tapi Ada memang rekening koran nggak? Sorry, ada Ada rekening. ada rekening koran sih Smart ini. Rekening korannya butuh 1 tahun living cost, 1 tahun tuition fee. Jadi di kisaran 800 jutaan. Oke. itu kalau misalnya orang tuanya yang sponsor, bukan Ya. dianya ya, misalnya nih anak-anak kecil, anak kecil anak baru lulus, terus disponsorin sama orang tuanya fresh grade kayak gitu, orang tuanya butuh 800 atau dilebihin lagi? 800 itu bottom line-nya minimum, kalau bisa lebih akan lebih bagus. Oke.
Ini menarik nih kalau udah bicara masuk ke visa, ini udah lapis-lapisnya banyak banget. Betul, 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 betul. Tapi Tapi kabar baiknya adalah visa Indonesia hampir 100% granted kok. ya, tapi memang Switzerland itu semenarik itu ya, karena nggak cuman Switzerlandnya sendiri, tapi ikatan alumninya sendiri itu kenceng banget. Jadi begitu kalian masuk dive in di dalam ekosistemnya, kalian akan jadi part of it dan kalian akan Betul, jadi betul sekali. top. Karena Switzerland itu emang udah apa ya, kalau Udah paling top. dedengkotnya hospitality. Betul. Kalau ibaratnya jam kita udah ngomongnya Rolex ya, Rolex, Utami. bener. Waktu di sana udah kelihatan tuh Rolex di mana-mana. Jadi kalau misalnya kalian punya kayak ada CV-nya tuh ada Swiss experience atau Swiss graduated dari Swiss, itu udah mahal deh. Udah mahal banget. Udah mahal banget, bener. Ini ada yang tanya nih, Sis Utami, Kak Vita. Master ini tuition fee-nya berapa? Tuition fee-nya sama, Miss Vita, di kisaran 800 juta. Scholarship-nya yang kami tawarkan juga sama untuk tahun ini, masih di up to 8.000 Swiss franc atau 160 jutaan. Hitungan Dan up to-nya tuh apa sih? Sorry. itu tergantung dengan level scholarship-nya, Sis. Cuma nanti kan Sis Utami dan Sis Martini bisa bantu. Karena yang dibutuhkan hanya essay, dan you guys very familiar mengenai bagaimana cara impress university untuk bisa grant di scholarship. Yes, Kalau kalau setelah diterima, terus kan tadi kan pas ajuin visa belum langsung bayar uang kuliah kan? betul. Nah, habis diterima kira-kira bayar berapa itu sebelum Bayar berangkat? 60% dari total, kemudian 2 bulan berikutnya bayar 40%-nya. Oh, jadi dalam jangka waktu 2 bulan harus lunas semua ya? Betul. Terus nanti untuk term berikutnya, misalnya ambil bachelor, tahun berikutnya berarti sebelum mulai yang tahun depannya harus lunas juga gitu ya? Betul sekali. Hmm, oke. Oke, visanya memang nggak ada risk ya, asal juga tadi ada proof of fundnya ya, teman-teman. Betul, Jangan betul. lupa. Oke, oke. Betul Ini sekali. master ada magangnya ya, guys ya. Lalu next, Kak, untuk intern atau hotel atau resto kita harus cari sendiri atau sudah disediakan berapa hari kerja ya? Itu garansi teman-teman, Devina. Jadi untuk magangnya udah pasti dapat. Kita akan garansi, tapi yang tidak kami garansi adalah di kota mana. Karena magang bisa dimanapun, jadi teman-teman akan ada discussion long before the internship. Jadi waktu mulai masuk kuliah sudah harus ngobrol nih sama tim internship. Kalian bisa ngobrol, aku pengen magang di hotel ini. Atau aku pengen di posisi ini, dan mereka akan memberikan suggestion apa saja yang harus disiapkan, supaya kalian ready untuk bisa magang di tempat yang kalian inginkan. Oke, oke, next. Anyway, teman-teman banyak yang agak shock ya, frankly speaking dengan biayanya ya. Padahal memang kalau Swiss itu memang kita tahu tidak murah kalau di Swiss. Tapi kan dengan biaya Betul. segitu itu kita punya istilahnya golden ticket gitu loh. Nah mungkin tapi tetap kan untuk biaya itu kita tetap nggak bisa tutup mata lah ya. Jelas-jelas itu akan sangat berpengaruh juga. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya memang berminat banget di BHMS, kita juga punya pathway ya. Pathway dari misalnya ada kampus di Vietnam nih 2 tahun kalian ambil di sana, and then 2 tahun berikutnya kalian bisa pathway ke BHMS. Jadi itu akan lebih saving juga. Ini buat yang memang benar-benar merasa sangat berat gitu loh. Kita kita beri solusi seperti itu. Jadi tetap bisa ke BHMS ya. Ada 1001 cara ke Roma. Ke Roma, Betul. ke Swiss. Ya, Maksudnya itu hanya istilah aja. betul. Dan Miss Martini kalau study di BHMS, sarapannya mungkin di Swiss, kemudian makan siangnya ke Paris, makan malamnya udah bisa ke Milan, Miss. Wis. Cuma naik Itu kereta doang. sis Utami tuh yang suka tuh. Ya, traveling banget. Iya, oke. Ini ada Next, dari Nike, Sis Martini. Master, apakah ada magang juga? Betul. udah Master ada ada. magangnya, betul. Master Mm-mm. itu ada opsi magang, kemudian ada tesis juga atau project. Nah, kelebihannya bisa diinfo kalau ambil master. Kelebihannya, masternya pendek banget, cuma 6 bulan. Kemudian ada kesempatan untuk magang 6 bulan. Lalu, kelebihan lainnya adalah investmentnya akan cuan. Kenapa cuan? Karena biaya yang dikeluarkan adalah 800 juta, kemudian masih dipotong beasiswa, kemudian masih dipotong internship. Lalu, kalau mendapatkan visa yang profesional, Nika, income-nya tadi sudah bisa dihitung 1,6. So, in total, uang kuliah itu akan benar-benar balik modal dan masih surplus.
Oke. Oke, next. Rincian biaya. Boleh di-share nggak, Kak, dari biaya pokok hingga hitung-hitungan Kakak tentang balik modal tadi? Kayak masih ada yang blunder nih soal biaya. Atau bisa aku download di website. Sama rekening koran yang dimaksud, apakah sistem lock account seperti Jerman, bukan bank Jerman, tapi tiap bulannya cuma boleh diambil 1/12. Oh ya, nggak lock account. Betul, nggak lock account. Jadi biaya uangnya bisa di-put di rekening karena kan waktu pengurusan visa nggak harus bayar uang kuliah dulu. Nah, jadi begitu Berapa bulan sis untuk 3 bulan, 3 bulan rekening koran ya? ya 3 bulan Yang saja. minimal 800 juta tadi ya? Betul. Kalau misalnya sudah visanya udah granted, bisa dipakai untuk bayar uang kuliah. Kemudian Febri kalau misalnya mau hitung-hitungan ininya, biaya pokok, kemudian ROI itu nanti bisa kontak ke Sis Martini dan Sis Utami, saya bisa kirim screenshotnya. Oke. Ya, tadi yang potential earning bisa ditampilin sekalian sis di Boleh, syndicate. boleh, boleh. Jangan lihat biayanya, lihat earningnya, potensialnya berapa. Betul. Ditambah ini belum ditambah atau udah ditambah sama ini yang professional exchange Sudah, program. sudah. Jadi Sudah. kalau untuk S1 balik modalnya istilahnya semua balik modal. Tapi kalau untuk S2 itu biayanya hanya sepertiga dari ini. Sehingga tapi memang magangnya juga sepertiga. Jadi kalau untuk S2 itu let's say 800 juta. 800 juta dikurangi dengan 160, 160, jadi 800 dikurangi 160 dari beasiswa kan 640, kemudian dikurangi dari magang yang sepertiga nih, let's say 180 juta. Nah, total cost untuk master hanya 460 juta, kemudian dari yang profesional visa itu bisa mendapatkan 1,6 M, nanti saya kurangi 900, teman-teman masih surplus 1,1 M untuk anak-anak S2. Jadi very beneficial. Kalau untuk S1, ROI-nya memang semuanya balik modal. Semua biaya yang dikeluarkan akan kembali kalau kalian magang selama 18 bulan dan working with yang professional program selama 18 bulan di Swiss. Gitu, Miss Utami. Oke, lalu next. Ada yang mau tanya? Sorry, ini teman-teman ada yang mau resen kah? Oke, kita Oke. lanjut ke next question ya. Tadi ada yang nanya untuk sebentar. Ketika kita magang, akomodasi dan meal provided. Oke. Nah, di Swiss itu ada peraturan pemberi kerja mereka harus menanggung biaya akomodasi dan makan. Sehingga gaji itu sudah diperhitungkan dengan biaya akomodasi dan makan. So, teman-teman, dari gaji 5.000 itu biasanya kalau mereka menyediakan akomodasi dan makan akan dipotong. Atau kalau misalnya mereka tidak provide itu, gaji itu sudah termasuk dengan akomodasi dan makan. Jadi aman sekali untuk perhitungannya. Aku mau nanya dong, boleh nggak? Ya, Iya. silakan, silakan. Setelah yang professional program ini, apakah ada kemungkinan student bisa kerja di Switzerland? As we know kan Switzerland tuh susah banget ya. Susah banget dan bukan untuk negara migrate, Sis Utami. Akan tetapi kalau berdasarkan uh, tulisan yang ada di yang professional flyer, itu ada kemungkinan untuk extend visa. Dan teman-teman bisa mengusahakan itu, kemudian bisa mengajukan aplikasi untuk extend for another 18 month, atau kalian bisa cari penawaran untuk bekerja di tempat lain. Karena kalau punya pengalaman kerja di Swiss, sis, udah 18 bulan plus 18 bulan lagi, itu kayaknya employer manapun akan mau banget deh. Oke, dari Pak Adi Chandra, harganya memang cukup mahal sih Bapak. Akan tetapi saya rasa mahal dengan kualitas yang bagus, kemudian ada potensial untuk earning, itu bisa menjadi solusi. Nah, kalau memang saat ini budgetnya belum cocok ke Swiss, mungkin Sis Utami dan Sis Martini ada opsi ya untuk banyak sekolah yang lainnya di Southeast Asia atau di Australia atau Malaysia barangkali.
Iya, karena pathway ke BHMS ini cukup banyak. Betul, Ada betul. beberapa pilihan. Mereka punya banyak channel. Jadi teman-teman jangan khawatir. Nanti kita bisa diskusiin. Kalau memang tujuan akhir kalian pengen ke BHMS ya. Oke. Lalu next. Kalau kuliahnya berapa lama Kak? Tadi yang 18 bulan plus 18 bulan itu apa ya Kak? Kalau Betul. bachelor Kak, sorry. Kalau bachelor Kak, jadi kuliah full time hanya 6 bulan, terus sisanya nanti kita intern gitu Kak. Oh dia, miskom nih Betul. kayaknya. Betul. Jadi selama kuliah 3 tahun, S1 durasinya 3 tahun. Memang benar kuliah 18 bulan, kemudian magangnya 18 bulan. Breakdown-nya adalah tahun pertama 6 bulan kuliah, 6 bulan magang, diulangi lagi tahun kedua dan tahun ketiga, teman-teman. Ya, jadi mungkin teman-teman tadi yang agak miskom tentang 18 bulan plus 18 bulan itu tadi, jadi per tahunnya itu di split ya. Per tahun Betul, tuh selalu betul. 6 bulan study, 6 bulan magang. Nanti tahun berikutnya 6 bulan study, 6 bulan lagi magang. Sampai tahun ketiga, makanya dibilang kenapa 18 bulan study dan 18 bulan magang itu adalah totalnya gitu. Oke. Next question, mungkin ada yang mau langsung tanya, raise hand gitu kah? Nanya-nanya ke Sis Tuti atau ke kita ya. Boleh, mumpung masih ada waktu, teman-teman. Mm-mm. Kayaknya masih pada sibuk megangin jantung. Iya, ini benarkah biayanya? Karena biasanya kita kan webinar nggak semahal ini. Cuman teman-teman, Switzerland ini kalau dari aku sendiri, memang kenapa sih aku mau partneran sama BHMS? Karena memang ini adalah topnya. Seperti tadi yang dibilang ya, ini Rolex-nya. Kalau lu mau dive in di dalam dunia hospitality terbaiknya, ya mulai dari sekolah terbaik. Ya, Sis Utami. Jadi ibaratnya milih memang kendaraannya mau naik apa gitu ya untuk mencapai tujuan. Dan Sangat cepat ya. ya, and it is worth it. It is really worth it, teman-teman. Karena Berapa kalian persen penerimaan sis setelah sekolah? untuk apa nih, Bis? Penerimaan penerimaan student sorry, employer, penyerapan dari employer Ya, berapa persen? 90% lebih, Sis Utami. Jadi tinggi banget. Dan kalau lulusan BHMS pada saat sudah lulus S1, itu sebetulnya mereka udah nggak bingung cari kerja. Mereka bingungnya mau jadi supervisor atau manajer di tempat mana. Oh, malah bingungnya gitu ya. Betul, betul. Jangan-jangan udah dipilih dari sejak magang lagi. Betul, betul sekali. Karena magang udah membangun karir, Sis. Ini ada Oke. yang nanya nih. Sorry, ini juga ada pertanyaan titipan. Kayak dia mau tanya bagaimana apply untuk 18 month post study visa. Apakah student studying yang pathway atau only master yang bisa apply for it? Oke, jadi bottom line-nya adalah siapapun yang lulus dengan degree di Swiss, S1 atau S2. Nah, S1-nya tidak menyebutkan harus 3 tahun, tapi kalian yang misalnya kredit transfer pun hanya belajar 1 tahun, tapi lulus di Swiss dengan degree dari Swiss itu bisa apply untuk yang professional visa. Syaratnya adalah kalian harus punya kontrak kerja dulu. Nah, bagaimana kalian bisa punya kontrak kerja? Adalah dengan kami memberikan kesempatan untuk internship, teman-teman. Jadi ini nih detailsnya untuk yang profesional. Kalian bisa bekerja di Swiss sampai dengan 18 bulan, usianya 18 sampai 35 tahun, completed degree or master. Jadi menyelesaikan S1 atau S2, salarinya sekian dan harus punya kontrak kerja. Kontrak kerja ini bisa didapatkan dengan kalian bekerja sangat baik, sangat keras pada saat internship supaya mereka mau mensponsorin kalian. Dan setelah punya kontrak kerja, kalian kembali ke Indonesia, apply visanya gratis di Jakarta, durasinya sekitar 4 sampai 8 minggu. Setelah itu baru kembali lagi ke Swiss untuk bekerja. Oke. Em, Kalau kerja bisa. Oh, sorry, ini tadi 18 bulan FT yang di PPT tadi apakah maksudnya yang profesional itu, Kak? Betul. Betul ya, oke. Next, kalau kerja bisa Kak, maksudnya kerjanya kan itu, magang itu udah termasuk, bisa dibilang kerja ya itu, karena kalian Betul, digaji betul, loh, ya betul, kan, betul. 6 bulan. Dan gaji UMR untuk intern adalah 50 juta, sementara gaji untuk full employment contract itu 100 jutaan. Oke.
Lalu ada yang tanya, bukannya buat bachelor programnya 3 tahun ya, Kak? Maaf, belum paham. Betul. Oke, tadi Untuk bingung antara program yang ini nih. program bachelor 3 tahun itu untuk anak SMA yang mau ambil S1 ke Swiss. Tapi ada juga kesempatan untuk anak-anak yang sudah kuliah di Indonesia. Diploma 1, diploma 2, diploma 3, atau yang lagi kuliah S1 di Indonesia, tapi mau kredit transfer ke Swiss. Itu juga bisa banget teman-teman. Dan itu justru malah menghemat biaya kuliah. Karena kalau mendapatkan kredit transfer, berarti kan uang kuliahnya dihemat jauh nih teman-teman. Dan untuk apply visa yang profesional tidak harus kuliah 3 tahun, syaratnya hanya menyelesaikan studi S1 atau S2 di BHNS atau di Swiss. Tapi pesertanya keren-keren loh, Sis Martini, Sis Utami. Aktif banget Ya, pertanyaannya nih, keren banget. selalu kalau di webinar kita selalu begitu. Mereka Banget, ganas-ganas banget, kalau banget, nanya. banget, banget, keren. Kayaknya suka Mantap, banget bikin PR ke kita gitu loh. mantap. Good, good question. Nah, ini Ini teman-teman, yang professional exchange agreement itu ada kuotanya ya, jadi dia limited, enggak. Ah, ah, Dia memang terbuka untuk banyak negara, termasuk Indonesia, tapi dia enggak open kayak WHV sekali buka berapa ribu, enggak. Gitu. betul. Dan Jadi mereka yang punya Swiss experience itu tetap punya kesempatan lebih besar. Benar ya, Sis ya? betul, betul diprioritaskan. Kemudian untuk Southeast Asia aja mungkin sudah bisa dilihat hanya Indonesia dan Filipina. Meaning profesional yang dari Indonesia dan Filipina itu diakui di sana dan mereka suka meng-hire orang-orang yang dari Indonesia terutama dan Filipina. Nah, pertanyaan dari Nico bagus nih, Sis Martini. Setelah yang profesional, apakah harus keluar dari Swiss? Jawabannya iya, unless kamu bisa mendapatkan another sponsor untuk bisa extend stay di sana, karena berdasarkan dokumen yang ada di yang professional visa, itu masih ada kemungkinan untuk request extend, but you have to request by yourself, Nico. Jadi, pada saat 18 bulan di sana, coba usaha lagi untuk bisa extend visanya. oke. Lalu habis selesai master apa dapat tambahan visa untuk kerja? Ya, setelah selesai master, itu yang memungkinkan adalah dengan yang profesional tadi, untuk bisa 18 bulan bekerja di Swiss. Tapi itu per kuota ya, teman-teman, sekali lagi ya. Ya, jadi mesti first come first serve. Mumpung kesempatannya ada, dicoba dulu sekarang. Kemudian Pak Chandra, apply visanya gratis, betul. Syarat apply visanya adalah bayar application fee, Bapak. Jadi memang untuk pendaftaran visanya gratis, tapi untuk mendapatkan LOE-nya dibutuhkan pembayaran untuk application fee yang nanti akan dipotongkan dalam tuition fee. Syarat dokumennya hanya butuh paspor, kemudian IELTS, kemudian dokumen sekolah. Jadi kalau kelas 12 mungkin sekarang bisa kasih rapor dulu. Kalau sudah S1, untuk S2 bisa memberikan transkripnya kalau belum lulus untuk saat ini. Rekening Selain koran IELTS, betul. Terus jangan lupa rekening koran ya, teman-teman. Iya, betul. Selain IELTS ada. Boleh Duolingo sih, sis. Oke, Duolingo-nya minimal berapa berapa? skornya? uh, yang equal saja dengan IELTS 5,5 untuk diploma. Kemudian untuk S2 itu butuh 6,0 saja. Jadi nanti coba dicek yang equal dengan IELTS 6,0, Miss. Oh, ya oke. Ya, Nico, Sekitar 100. fee-nya bikin speechless, tapi yang kayak tadi Susuta bilang, we are talking about the best quality of education in Swiss. Tapi jangan khawatir, tadi kan Sis Martini juga bilang ada pathway-nya. Jadi siapa tahu bisa diskusi lagi. Ada pathway kalau memang mau ke BHMS nanti kalau dirasa masih berat banget biayanya kita ada pathway jadi ada lumayan ngirit 2 tahun Betul. gitu. Oke, lalu next beda-beda. Contoh Miss tuition fee tadi sekitar 400. Kira-kira untuk menutupi itu butuh berapa lama kerja di sana? Oke, Maksudnya sayangnya kalau untuk S1, untuk menutupi butuh kerja 3 tahun dan butuh kuliah 3 tahun, dan di situ sudah ada magang, kemudian butuh kerja dengan yang profesional selama 18 bulan, itu bisa nutup. Mungkin ini balik master nggak sih, Sis? Yang ceritanya saya cuma 400 kan? Kalau 400 tadi Nggak juga sebetulnya ya? hitungan, Master kita juga nggak segitu. masternya 800, tadi saya hitung 400 sekian karena sudah dikurangi dengan beasiswa dan juga untuk biaya magang, untuk expenses dari magang yang 6 bulan.
Oke. gitu. Jadi memang challenge-nya mesti sediain dana di awal dulu nih ya, Ini Sis Utami modalnya dan cukup Sis besar Martini. teman, to be honest ya. Betul, betul. Tapi kalian sekali lulus dari sini memang open doors-nya sangat-sangat oke. Gitu loh. Betul sekali. Hmm. Jadi bisa dibilang ada apa ya? Ada harga atau ada rupa, ada kualitas. Gimana sih? Lupa sampai. Ada harga, ada Ada barang. kualitas. Ada harga, ada rupa lah ya. Gitu. Oke. Ada yang mau tanya kah secara langsung? Raise hand kali atau gimana? Yang Boleh, kangen boleh sama yuk sistem diskusi. kami juga boleh tuh. Tapi ada kemungkinan nggak sih, maksudnya gini, di luar yang professional program, misalnya orang ambil master, kemudian eh, dia ada saat magang kan, nah ketika 6 bulan tuh dia employer suka nih, kemudian dia dilanjut di hire di Swiss. Ada nggak kemungkinan itu? Meskipun Ada, kecil 10%, ya, 20%, atau pernah ada case yang begitu nggak? ada possibility itu, tapi memang kami belum trace untuk yang special case, karena biasanya siswa setelah mendapatkan yang profesional, mereka udah langsung continue their own pathway. Either mereka mau kerja di negara lain atau mereka masih ada di Switzerland. Tapi kita bisa cek untuk itu sih Utami. Oke. Oke, sekali lagi jangan keburu pingsan dulu ya teman-teman. Jujur soalnya ini adalah webinar dengan biaya termahal. Biaya Sebenarnya nggak termahal. Tapi mahal juga, juga kalau di eh, breakdown dengan ya biaya makan hidup dan ya. gaya hidup. Iya, Betul, kalau betul. kalau kita cerita mahal, sebenarnya semua negara mahal. Cuman kalau misalnya kalian selama ini ngelihat Australia, Australia itu biayanya dipotong-potong. Jadi kayak per term gitu loh. Oh ya, per term kalian Pertem. cuma bayarnya 3.000, tapi aslinya mahal juga karena itu mulainya dari diploma, kemudian abis itu advance diploma, terus nanti kalian ambil lagi bachelor. Jadi kalau misalnya dihitung, misalnya kayak 3 tahun atau 4 tahun kalian harus study, ya total biaya 400-500 juta juga, belum termasuk Betul. biaya makan. Biaya hidup. Iya, Biaya hidup mahal living banget, cost dan lain-lain. terutama di Sydney ya, Utami mahal banget. Iya, jadi kalau misalnya di compare ya, Australia itu sekitar 120 juta. Ini kita cerita yang paling murah ya, college ya, paling murah ya, setahun. Kalian kali 3. Nanti kalau misalnya sebenarnya kali 2 dulu. Dia ambil sertri, terus ambil habis gitu ambil diploma, itu udah habis 2 tahun tuh pertama. Terus habis gitu nanti kalau misalnya dia harus nyambung ke bachelor, berarti kali 4. Dikali 4-nya bachelornya tuh harganya nggak mungkin 12.000. Bachelornya itu bisa 20.000, bisa 22.000, tergantung ya. Ya itu mah yang paling murah 18.000. Nah ditambahin living cost itu juga mahal. Cuman cara bayarnya yang di sana itu bisa kecicil dari awal, kecil-kecil. Sebenarnya mahal juga. Jadi Betul, sebenarnya betul. sama aja sih sis biaya, cuman ini mungkin kerasa mahal karena lamsam di depannya. Betul. Jadi langsung harus selesai nih dalam 2 bulan. Tapi Iya. balik lagi teman-teman, semua opsi adalah baik. Semua opsi kalian atau decision kalian yang dibantu oleh Sis Martini dan Sis Utami, that's going to be the best pathway. Tinggal kalian mau ujung yang mana nih yang mau dicapai. Aku mau end up-nya di Eropa nih. Aku mau karir di Eropa. Dan this is one of the best option. Karena untuk Switzerland, kami bisa dibilang yang secara value kita harganya mungkin menengah, tapi kualitasnya bagus banget. Karena kalau mau cari yang jauh lebih mahal dari BHMS juga banyak, yang jauh Iya, lebih murah dengan kualitas yang mungkin tidak sama dengan BHMS juga banyak banget. Jadi, iya, uh, betul. jadi Sis Martina masih Sultami udah kasih yang paling di tengah nih, di tengah, Di affordable, Swiss ini yang paling valuable. dibilang ya bisa dibilang paling worth it ya Betul, BHFS ini betul, yang betul. lebih mahal jauh lebih banyak. Banyak banget, banyak Dan banget. ya sis buat emphasize lagi, jadi batas usia 35 itu for all program ya, For all program, termasuk tapi master ya. kami masih bisa consider adult students with experience, tinggal butuh profilingnya saja, sis. Oke, 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 siap. Oke, any questions lagi kah? Kalian jangan pinjam uang ya untuk study, balikin ya setengah mati, kecuali memang eh, ada source lain selain magang atau internship untuk ngebalikin uang itu. Aku juga nggak mau teman-teman nanti ada dalam kesulitan keuangan hanya karena pengen abroad, karena ada banyak jalan abroad. Betul, Ya, banyak opsi. kalau kita ada LPDP gitu nggak sih sis? Dan LPDP sebetulnya tim kami sudah pernah ngobrol sama pihak LPDP sendiri.
mereka bilang sebetulnya tidak ada masalah as long as siswa mendapatkan scholarship-nya, mereka bisa minta LOA dari tempat kami. Jadi untuk saat ini memang belum listed di LPDP, tapi for sure we do have a very good quality of study dan itu bisa dikonsider oleh LPDP. Oke, berarti kita bisa coba ya untuk teman-teman yang Bisa, mau coba bisa coba, beasiswa LPDP. Terus kalau bisa dari coba. Switzerland sendiri ada beasiswa apa ya dari negaranya? Apakah itu bisa untuk ke BHMS atau cuman untuk ke public university? So far belum untuk BHMS, sis. Jadi kita belum bisa announce another source of scholarship. Yang kami punya dulu hanya di 8.000 Swiss franc maksimal untuk tahun pertama. Sip. How if I get diploma 1 and have experience work in hotel, may it can be convert to the UniCredit Miss? Itu memungkinkan. Jadi dicoba dulu submit, kemudian kasih semua degree-nya, dokumen transkrip dan lain-lain, kemudian pengalaman kerjanya. Nah, dari pengalaman kerja, sometimes itu bisa diajukan untuk bisa mendapatkan kredit transfer. Oke. Okay. Okay, any more questions before we close, maybe? Ini jembatan yang terkenal nih di Lucerne nih. Ya, Yeah. Chapel Bridge. Iya. Aku tuh nulis novel, salah satu background novel aku tuh Lucerne ini. Wow. Sis Utami udah Lake sering ini, lake ini. sudah sering kesini, sis. Hah? Enggak. Browsing. Berarti tahun ini Browsing itu kayaknya seperti apa sih? Karena memang Swiss itu kan semenarik itu loh. betul, betul, betul. Ya Kemarin kalau pameran background, juga anak SMA udah pada crazy about iya. Switzerland. Kalau background novel kan cuma 1 bab 2 bab aja. Kayaknya tahun ini Miss berdua mesti jalan nih, Miss Martini sama Miss Utami. Iya ya. Amin dari BHMS ya nanti ya. Ya, betul. Oke. Oke. Kalau udah nggak ada yang question, kita closing statement kali ya. Dimulai dari Sis Tuti. Oke, first of all, thank you untuk Sis Martini dan Sis Utami. Great job, bisa kumpulin 30 orang. Padahal besok public holiday, biasanya semuanya udah pada jalan-jalan. Dan terutama buat para audiens, terima kasih banyak untuk waktunya. Sudah mau dengerin nih mengenai BHMS dan mau tanya-tanya banyak very good question. Semoga ada kesempatan untuk teman-teman bisa pursue study dengan BHMS karena memang kualitasnya, networkingnya, kotanya, living style-nya luar biasa. So, let's hope together dan kalian bisa ngobrol sama expertnya dengan Sis Martini dan Sis Utami. Thank you. Oke, Sis Utami. Ya, teman-teman, seperti tadi yang aku bilang, dunia sedang berubah. Kalau kalian mau lebih cepat masuk ke dalam satu hal ya, maksudnya ekosistem dan lain-lain, maksudnya kalian mau lebih cepat maju, kalian harus masuk di dalam ekosistemnya. Kalau hospitality adalah tujuan kalian, bisnis adalah tujuan kalian, Swiss ini seperti yang tadi aku bilang di awal, ini adalah nenek moyang dari segala sesuatunya berasal. Jadi sejarah hospitality di dunia itu dimulai dari Mesir kuno, dari mana? Nah, Switzerland ini yang pertama kali untuk hospitality-nya. Jadi inilah yang menjadi standar dunia. Dan kalau misalnya kalian tahu ada ratusan ribu komuters, itu sekitar 300 ribu itu yang bolak-balik kerja setiap hari ke Switzerland, saking bagusnya upah di Switzerland ya. Jadi ada dari Prancis, kan mereka Switzerland nih kecil ya dia, tapi dia dikelilingi Prancis, kemudian Jerman, ya Jerman ya, benar ya, Jerman sama Italia. Nah, di situ tuh ada 4 bahasa. Jadi kalau misalnya kalian mau kerja, memang benar-benar ngerasain Swiss experience, mau kerja langsung ke Swiss, nah study ini adalah jalan terbaik. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak study, kita ngelamar kerja secara mandiri, kita harus bersaing dengan negara-negara sekitar tadi. Yang negara sekitar tadi, coba kalian bayangin, mereka punya datang sudah dengan S2. Kenapa? Karena di negara mereka S2, S1, S2-nya gratis. Di Jerman, kemudian di Prancis juga biayanya sangat murah untuk mereka sendiri. Jadi kalau aku melihat dari sisi kualitas untuk kita nyebrang langsung ke sana untuk masuk itu susah banget, apalagi dengan 4 bahasa yang menjadi standar negara Switzerland sendiri. Nah, aku senang banget adanya BHMS ini untuk ngebuka peluang buat teman-teman yang mau dive in langsung ke hospitality, mau dive in langsung ke
ke Swiss experience-nya, karena ini akan jadi sesuatu. Aku sendiri kenal Swiss ini sekitar 4 tahun yang lalu. Aku punya satu temen di UK, tapi sekarang sudah lost contact. Dia orang, kalau nggak salah Kuwait atau Qatar, aku nggak tahu ya, Uni Emirat Arab gitu, tamatan Switzerland. Dan dialah yang bilang katanya alumninya itu kuat banget. Bahkan sampai 20 tahun setelah dia lulus, itu masih get in touch dan masih ada lowongan-lowongan That's kerja. Jadi kalau true. susah, udah tinggal kontak Betul alumni. sekali. Udah pada jadi GM semua kayaknya. Udah pada GM ya. Jadi itu tinggal peluangnya, Betul. di hotel lu ada lowongan nggak? Gitu kali ya. Jadi teman-teman, ini adalah kendaraan terbaik ya, yang bisa teman-teman raih. Memang biayanya mahal, sama kok, nggak cuma jantung kalian yang hampir lepas, saya juga. Ya, karena Tapi mesti jualan yang agak mahal ya, Miss ya, dari biasanya ya. iya, tapi saya percaya kalau misalnya peserta sampai bisa stay tadi sampai 32 orang ya, tetap stay 35, 36. Aku percaya bahwa ini memang sesuatu yang layak kita pertimbangkan ya. Kita tinggal atur strateginya, investasi apa nih yang dilepas dulu untuk ngalahin, misalnya untuk pendidikan, karena tanpa pendidikan, tanpa upgrade diri, itu sangat mustahil untuk bisa dive in ke ekosistem. Itu aja dari aku. Oke, thank you Sis Utami and Sis Tuti, and thank you teman-teman buat udah join malam ini sekali lagi ya. Memang ini peluang yang sangat menarik banget, dan buat kalian yang memang merasa ini masih berat atau mungkin merasa gimana ya caranya masih cari-cari jalan untuk bisa ke sekolah impian ini, jangan khawatir, kita punya jalan tikusnya juga ya Sis Utami ya untuk bisa mencapai BHMS pada akhirnya nanti. Jadi hubungin aja kita, discuss sama kita gimana baiknya nanti. Oke, thanks a lot, Sis Tuti, Sis Utami, and teman-teman. Oke, good evening all. Bye. Thank you. Terima kasih, selamat malam. Kyung hee. Kyung Bye. hee, Kyung hee, Happy Chinese New Year. Ya, bye semua. Terima kasih.